Yo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini masih banyak banget teman-teman kita yang mengkhawatirkan tentang resiko gagal bayar aplikasi pinjaman uang online tahun 2021. Dan hari ini aku pengen ngebahas tuntas habis ya permasalahan kalian hari ini, dan kita akan bongkar apakah kebenarannya ini sudah cukup benar atau belum, yang mungkin selama ini menyelimuti hati dan pikiran kawan-kawan. Hari ini akan kita kasih tahu semuanya ya, dan akan kita beberkan. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lewatkan, di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway, dan kita bakal ngebagikan puluhan handphone Android secara gratis untuk subscriber setia yang beruntung, yang akan kita undi nanti secara manual dan akan kita umumkan secara live streaming tanpa settingan. Jadi siapa saja bisa berkemungkinan untuk menjadi pemenang. Oke, hari ini teman-teman yang mungkin masih susah ya pikirannya, yang gak nafsu makan, yang harga diri dan mentalnya sekarang jatuh, sedang down gara-gara teror aplikasi pinjaman uang online. Hari ini aku pengen ngingetin kembali ya semangat kalian yang mungkin hari ini sedang down. Kita pengen pompa lagi supaya semangatnya jauh lebih tinggi ya. Dan jangan pernah untuk berpikiran mengakhiri semuanya dengan jalan yang salah. Jadi itu tidak dibenarkan, apalagi sampai berpikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh. Dan aku gak bosan-bosannya buat ngingetin, jangan pernah mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, orang yang kalian sayangi, hanya karena gara-gara pinjol ya. Jadi permasalahannya hari ini teman-teman yang mungkin sedang gagal bayar ya, atau mungkin telat bayar, sebenarnya sih ini permasalahannya sudah cukup komplit. Dan kalian harus tahu supaya nanti kalian bisa menimbang sendiri dan memutuskan sendiri ya. Yang pertama, ketika kalian mau memasuki jatuh tempo tanggal pembayaran, banyak aplikasi pinjaman uang online akan mengingatkan kalian. Kepada saudara Andi, jatuh tempo pembayarannya 2 hari lagi ya Pak. Oke, itulah awal mula kalian mulai gerusak-gerusuk, gak tentu arah, berpikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh dan kelimpungan, sementara kita belum punya uang. Jadi dari awal permasalahan itu, ketika kalian sudah diingatkan 2 hari atau mungkin 3 hari sebelum jatuh tempo, itulah metode mereka pertama sekali ingin melancarkan serangan ya, yang namanya ya segala macam lah. Bisa itu teror, bisa yang macam-macam. Yang pertama, kalian harus menganggap itu tidak jadi masalah, supaya beban pikiran dan hati kalian itu tidak was-was, tidak merasa takut ya. Karena itulah awal mula mereka akan ingatkan. Kadang-kadang banyak juga teman-teman yang merasa geram ya, belum lagi beberapa hari udah diingetin, belum jatuh tempo tapi udah ditelepon-telepon. Ya memang begitu cara mereka itu, supaya kita ketakutan ya. Apalagi kalau kita belum punya uang, pasti kita pinjam sana sini. Bahkan teman-teman yang lain itu mengambil langkah untuk mengajukan pinjaman yang lain lagi. Bahkan kadang-kadang mereka ini yang menyarankan agar kita mengambil pinjaman uang online di aplikasi yang lain. Ya, itu jangan mau, dan kalian harus bisa menguasai itu terlebih dahulu, karena dari awal permasalahan itu adalah itu. Terus yang kedua itu tentang masalah BI checking, blacklist katanya di situ. Ketika nanti kita nggak bayar, kita akan di blacklist. Mereka itu nanggung. Ada juga sih yang bilang blacklist BI checking, tapi biasanya kebanyakan dari pinjaman uang online itu hanya bilang blacklist. Kalau blacklist dari aplikasi mereka ya bagus lah, gak usah kita pinjam-pinjam lagi sama aplikasi mereka itu ya kan. Katanya bisa blacklist BI checking. Sampai dengan sejauh ini kita udah bolak-balik menerangkan kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin hari ini telat bayar atau mungkin gagal bayar,
tidak ada hubungannya dengan blacklist BC King. Aplikasi pinjaman uang online itu tidak terkoneksi dengan BI Checking, Bank Indonesia. Kalaupun ada aplikasi yang sudah terkoneksi tapi itu kebenarannya juga belum jelas, untuk di aplikasi Kredivo sama Akulaku ya. Kalau untuk di aplikasi pinjol yang lain kita sudah coba langsung di bank daerah, sama aja mau bank daerah, BUMD mau BUMN, apalagi mau yang katanya kredit motor ya, kredit mobil, mau kredit rumah. Ketakutan nih sekarang karena masih ada hutang di aplikasi pinjaman uang online. Secara pribadi saya sudah mengalami sendiri dan dinyatakan berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman di bank konvensional. Artinya tidak ada hubungannya sama sekali. Mau kredit motor, mau kredit mobil, mau kredit rumah, mau kredit pesawat, mau kredit motor tank, ya semua bisa ya. ya kali aja ada teman-teman yang mau kredit pesawat ya kan, jet pribadi katanya. Ya bisa, nggak ada masalah ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi waspada. Cara mereka yang pertama itu mereka akan mengingatkan kita sebelum tanggal jatuh tempo yang buat kita kelimpungan gerusak-gerusuk. Dan yang kedua mereka mengatakan akan di blacklist checking. Dan yang ketiga mereka akan mengirimkan foto yang seram-seram. Kadang-kadang yang lucunya lagi itu beberapa hari yang lalu ada beberapa komentar yang fotonya juga digunakan dengan user channel YouTube yang lain tuh. Dia punya nama tapi wajah yang dia pakai sebagai foto profil itu wajahnya debt collector. Jadi teman-teman yang lain juga nanya, "Mas, Mbak, itu foto kamu asli atau enggak sih?" Terus dia balas, "Kenapa emang?" katanya. "Ini juga foto yang buat nakut-nakutin saya dari melalui chat WA," katanya begitu. Terus yang si Anu itu bilang ya, "Ini saya ambil dari Google." Jadi tenang dulu, mereka akan sengaja menghubungi kita dengan melalui nomor WhatsApp. Kenapa seperti itu? Kalau nomor WhatsApp nanti kan ada fotonya di situ, foto profilnya. Kita pasti pengen tahu dong siapa sih yang minta hutang ke kita itu, kita pengen lihat orangnya. Dan di situ akan kelihatan wajah yang sengar-sengar, yang banyak tato-tatonya, yang rambutnya panjang, yang kulitnya agak sedikit hitam. Itu dia. Kalau ngelihat dari gambarnya itu pasti postur tubuhnya ya tinggi banget ya. Dan itu sangat menyeramkan. Tapi nggak begitu semuanya. Bahkan sampai dengan hari ini tidak banyak aplikasi pinjaman uang online itu yang punya debt collector lapangan. Jadi tenang dulu. Apalagi untuk kalian yang di daerah-daerah. Kalaupun masih ada, kalaupun ada itu aplikasi yang besar dan mungkin tempatnya masih di provinsi. Dan pertanyaan yang sering masuk ke kita itu adalah tentang debt collector lapangan ya. Benar nggak sih Bang ada debt collector lapangan? Tadi gua ada jawab ya, nggak semuanya, paling hanya beberapa aplikasi-aplikasi besar yang mungkin saat ini masih ada ya, seperti Kredivo dan Akulaku, tapi itu pun nggak di semua daerah. Jadi tenang dulu. Jadi kalau ada yang mengancam ya akan mendatangkan RT RW debt collector mau datang, akan membawa surat penugasan lain sebagainya, ya datang aja. Silakan datang ke rumah, kita sambut dengan baik ya, kita sediakan kopi, es teh manis ya kan, kita ajak ngomong baik-baik. Kalian tinggal jelaskan aja bahwasannya kita memang belum punya uang dan kondisi keuangan kita saat ini sedang buruk. Apalagi teman-teman yang mungkin saat ini masih di PHK atau mungkin belum diperkerjakan kembali karena pandemi virus corona kan. Bagaimana bisa bayar, uangnya kita juga nggak punya. Mereka akan marah-marah itu, kamu itu harus bertanggung jawab. Mereka itu akan buat grup WhatsApp. Bahkan kita dinyatakan telah mencuri uang perusahaan. Perusahaan yang mana? Kalau yang mencuri itu nggak ada yang digadaikan. Kita itu sudah menggadaikan data-data kita sebagai jaminan di aplikasi mereka. Kalau mencuri itu punya kalian itu saya curi, diam-diam. Tuh saya lari. Itu baru namanya mencuri. Kita itu datang dengan sadar, dengan baik, dan mengisi semua persyaratan yang mereka tetapkan, dan data-data kita jaminkan di situ. Jadi siapa yang pencuri? Udah, makanya slow dulu ya kan, jangan mikir yang aneh-aneh. Kalian harus tetap tenang. Terus katanya
debt collector mau datang. Kalaupun datang, ada beberapa hal dan trik yang harus kalian tahu supaya nanti kalian nggak ketipu. Yang pertama itu, kalian harus meminta tanda pengenalnya. Bisa itu KTP atau ID card pekerjaan mereka. Ya, ini harus sama. Kalau berbeda, jangan pernah dilayani. Atau kalian bisa teriakin sekalian pencuri kalau seandainya mereka itu berbuat onar di rumah kalian. Silahkan periksa juga surat perintah tugasnya. Dan samakan surat perintah tugas tersebut, penugasan tersebut dengan ID card dan KTP-nya. Bisa aja nih nanti jadi 3 nama yang berbeda. Ya, itu kalian harus bisa pastikan. Dan yang selanjutnya, kalian harus bisa dan kalian jangan mau ya pernah disuruh bayar melalui cash dengan mereka. Itu tidak ada. Kalau kalian memang pengen bayar, harus melalui kode virtual akun pembayaran dari aplikasi tersebut. Dan beberapa teror lagi ya yang mereka buat itu, mereka membuatkan grup WhatsApp. Jadi aku bolak-balik, mental teman-teman kita saat ini sedang down ya. Mereka memang berusaha menjatuhkan semua mental kita itu dengan cara yang seperti itu. Jadi kalian ya, rahasia hutang itu cuma satu, kita mengaku punya hutang. Jadi kenapa harus malu ketika kalian harus mengaku dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian memang punya hutang. Apalagi kan saat ini belum banyak orang-orang yang tahu tentang aplikasi pinjaman uang online. Ya, kalian bisa aja bilang bahwasannya kemarin coba-coba nggak taunya berhasil dan uangnya udah kepakai. Ya, tapi diteror seperti ini. Ya, dibuatin grup. Kadang-kadang ada komentar yang lucu kemarin ya, ada dari teman kita, saya lupa namanya siapa, dibuatin grup WhatsApp yang isinya keluarga semua. Ya, malah jadi bahan ketawaan. Jadi kan hilang stresnya, hilang bebannya. Saat ini teman-teman itu masih merasa malu ini kalau masih punya hutang, atau mungkin takut nanti kalau ini sebagai bahan pembicaraan buat teman-teman yang lain. Itu memang kadang-kadang teman-teman kita ada yang suka ngegosip ya, menggibah-gibah. Itu yang kita pusing kadang-kadang. Tapi ya udahlah, kita tinggal bilang gue kemarin coba-coba dan ternyata bisa, tapi uangnya belum ada. Ya udah, gampang kan. Jadi mental kalian tuh harus kalian bebaskan dulu. Jangan pusing-pusing sendiri, terakhirnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan seperti itu. Ya, relax. Bukan yang gagal bayar hari ini bukan hanya kalian. Ada ratusan, ada ribuan, ada puluhan ribu orang yang mungkin saat ini masih gagal bayar. Jadi tenang dulu, kalian itu gak sendirian. Kalaupun nanti kalian dibuatkan pasal interwan prestasi, ya karena dianggap kelalaian dalam membayar atau mungkin tidak mau bayar, ya nggak juga. Mau berapa puluh ribu orang yang mau dilaporkan ke polisi. Polisi juga kadang-kadang ya, kalau masalah hutang ini kan juga cukup ini ya, ribet ya, karena ada perjanjian. Apalagi masalah hutang piutang ini kan masuk ke hukum perdata ya. Jadi jangan takut, kalian harus bisa bangkit kembali. Dan jangan berlama-lama terpuruk di dalam masalah yang sebenarnya nggak masalah-masalah banget. Kalian tinggal cari uang. Jika nanti ada kesempatan buat bayar hutang, silahkan dibayar. Kita sepakat yang namanya hutang tetaplah hutang dan memang harus dibayar. Hanya saja karena kadar bunga yang terlalu tinggi yang membuat kita pusing, karena mereka sudah sebar-sebar data dan mempermalukan kita, dan mereka sudah meneror kita habis-habisan sampai kelimpungan ya. Jadi harus tetap tenang, oke? Kita harus tetap semangat. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.